Aku tidak mau menceritakan kepahitan hidup yang kualami sejak meninggalkan Karang Pulutan. Terlalu pahit, terlalu nista. Tidak ada seorang pun yang berniat menolongku dengan tulus. Mereka semua punya pamrih. Tubuhku. Sudahlah, ikuti saja kata bapakmu. Karena calon istrimu bukan keturunan orang baik-baik. Ibu, yang akan saya nikahi itu adalah anaknya, bukan bapaknya. Tidak, tidak. Pernikahan itu bukan cuma dengan istrimu, tapi dengan semuanya. Keluarganya, bapaknya, ibunya. Jadi, tidak akan ada perkawinan anakku dengan keluarga seorang perampok. Saya tidak sependapat dengan bapak. Kundalini? Kundalini, mau kemana? Bapakmu benar. Biarkan saja. Jiwanya sedang terguncang. Nanti kalau sudah tenang, pasti dia akan mengakui kebenaran kata-kataku. Tidak usah menunggu belas kasihan orang kampung. Mereka terlalu jijik untuk mengubur bapak. Ayo, Mbok, hentikan tangis itu. Bantu aku menggali, jangan sampai kemalaman. Sri boleh bantu yuk. Tanganmu terlalu kecil, Sri. Biar Simbok sama saya saja ya. Semua ini tak akan terjadi kalau bapakmu bukan perampok, Nduk. Mestinya saat-saat inilah kau merasakan kebahagiaan hidup yang tak akan pernah kau rasakan selama-lamanya. Maafkan bapakmu ya, Nduk. Sebagai seorang ayah, Bapak tidak bersalah apa-apa. Aku tidak perlu memaafkan apa-apa, Mbok. Bahkan aku harus berterima kasih. Karena Bapak telah mengorbankan nyawa dan harga dirinya untuk kebahagiaan kita. Bahwa apa yang dia lakukan salah, itu perkara lain lagi. Itu perkara Bapak dengan Sang Pencipta. Tapi perlakuan tetangga kita yang ikut-ikutan menyiksa Bapak tidak akan bisa aku lupakan. Mereka manusia-manusia busuk yang tidak tahu berterima kasih. Sri, sudah. Nanti kalau ada yang dengar, kita bisa celaka lagi, Sri. Aku tidak takut, Mbok. Aku dendam dengan ketidakadilan ini. Lihat, bagaimana kejamnya mereka menyeret-nyeret Bapak. Mereka lupa bahwa setiap mereka butuh bantuan, mereka selalu datang ke Bapak. Sri, sini. Mbok, sini, Mbok. Lihat, mereka menggali kuburan sendiri. Kasihan ya, Pak. Lawang rampok kok dikasihani. Yang rampok kan Ki Martaprana. Iya, tapi mereka telah menikmati hasil rampokan si macan guling itu bertahun-tahun. Sudah aku tidak tega, Pak. Wong aku yang sering ngutang pada Nyi Martaprana. Nanti dulu, Mbok. Lihat, siapa itu yang datang? Biar aku yang meneruskan, Mbok. Kakang lebih baik tidak usah kemari. Nanti terseret-seret menjadi busuk seperti kami.
Aku tidak peduli. Aku ini calon suamimu, Kanti. Jangan. Kamu tidak perlu mengotori tanganmu untuk mengubur seorang perampok. Berikan cangkul itu, Mbok. Anak Ki Panut itu benar-benar sudah kasmaran. Sampai-sampai tidak peduli lagi bahwa perawan yang digandrunginya itu anak rampok. Kalau bapaknya tahu, bisa diusir dia. Sudah, Pak. Tidak baik ngintip orang. Suamiku pencemburu. Dia bisa marah kalau melihat kita berdua-duaan. Sebaiknya kita bicara di sini saja. Mestinya, aku yang jadi pendampingmu. Kalau malam yang kita janjikan, kau mau menunggu aku. Sejak ibu menyusul bapak, 2 minggu setelah kejadian yang menyakitkan itu, aku merasa tidak punya siapa-siapa lagi. Semua orang Karangpulutan benar-benar memusuhi aku dan Sri Katon. Seolah-olah kami ini segumpal najis yang menjijikan dan harus dijauhi. Bahkan sahabatku pun ikut memusuhiku. Gak kapok ya. Iya. Bapaknya perampok, anaknya tetap perampok. Iya, anak perampok. Anak perampok belanja ngapain? Sudah, Kangkungnya berapa seikat, Mbok? Tidak dijual, mau buat makanan sapi. Tidak sudi aku jual pada anak perampok. Gak tau malu. Anak perampok kok nanya-nanya. Aku sudah tidak tahan lagi dengan keadaan yang sangat menyiksa batinku. Aku berniat mau bunuh diri. Jangan lakukan perbuatan pengecut itu, anakku. Kau harus terus tetap hidup, menjadi pelindung adikmu. Kasihan dia. Kalau kau sudah tidak tahan hidup di sini, tinggalkan rumahmu. Tinggalkan orang-orang yang memusuhimu. Mengapa kau meninggalkan aku? Padahal kita sudah sepakat untuk meninggalkan Karangpulutan bersama-sama. Aku tidak mau Kakang ikut-ikut susah karena aku. Aku tidak mau karena Kakang membela aku. Terpaksa harus bentrok dengan kedua orang tua Kakang. Yang ada dalam pikiranku saat itu adalah bagaimana bisa secepatnya meninggalkan desa yang sudah seperti neraka bagi kami. Aku tidak tahu mau pergi kemana, karena selama ini aku tidak pernah kemana-mana. Aku datang ke rumahmu, tapi ternyata kamu sudah pergi. Aku bingung ketika itu. Lebih dari itu, sebenarnya aku sangat mencemaskanmu, Kanti. Sri! Sri Kanti! Sri! Oh. Sri Kanti!
tidak mau menceritakan kepahitan hidup yang kualami sejak meninggalkan Karangpulutan. Terlalu pahit. Terlalu nista. Tidak ada seorang pun yang berniat menolongku dengan tulus. Mereka semua punya pamrih. Tubuhku. Aku dijadikan mainan dari pelukan lelaki satu ke lelaki lain, tanpa daya untuk berani melawan. Untung aku diselamatkan oleh Kakang Tembini yang kasihan padaku. Kemudian bersedia untuk melindungiku. Sampai sekarang. Sejak itu aku dendam kepada laki-laki. Sri? Dalam yuk. Suruh Mbak Jampi membuat minuman untuk tamu Kakang Demang. Maaf Tuan, aku mau istirahat. Silahkan Tuan menunggu Kakang Demang. Boleh di pendopo atau di kamar Tuan. Baik, Nyai. Kau masih ingat makanan kita ketika di Rego Jembangan, adik Kundalini? Setiap hari tidak lebih dari sayur kangkung atau selada air, dengan sambal dan ikan asin. Kamu dengar kata-kataku, Adi? Tentu, Kakang. Saya sedang mengagumi kenikmatan masakan istri Kakang. Terus terang, Kakang adalah manusia yang paling beruntung. Punya istri cantik dan masakannya enak. Tapi dulu dia selalu merintangi aku kalau aku mau menemuimu, Basingah. Pada waktu itu, aku menantang dia bahwa Kundalini pasti tergila-gila kalau melihat kecantikanmu. Jangan terlalu berlebihan memujiku, Kakang. Saya malu. Loh, kenyataannya memang begitu kok. Tanya Kundalini. Istriku cantik kan? Kundalini. Jawab dengan jujur juga, Kundalini. Kau tertarik pada istriku? Kakang. Saya yakin, siapapun akan tertarik pada sesuatu yang cantik. Tapi orang yang baik tidak akan berani melompati pagar orang lain untuk mendapatkan kecantikan itu. Besok pagi, saya harus kembali ke Mataram. Kok buru-buru? Aku masih kangen padamu, loh, Adi. Lain waktu saya akan kemari lagi sebagai seorang sahabat. Kali ini saya datang sebagai utusan Kanjeng Senopati. Sebenarnya, Adi akan lebih hebat kalau bisa mengabdi di Pajang. Mungkin aku bisa mengusahakannya. Lewat Ngabe Uragil atau Ngabe Wilomarto. Terima kasih, Kakang. Sama saja. Sampai saat ini, Gusti Senopati sangat baik dan memberikan kepercayaan kepada saya. Dan saya pikir, bagi seorang pengabdi, kepercayaan majikan sudah sangat luar biasa. Yang kumaksud adalah untuk masa depan. Pajang, jelas kerajaan besar. Dan Mataram bukan apa-apa dibanding Pajang. Masa depan hanya Tuhan yang tahu. Kita hanya menerima menjalani garis kehidupan. Siapa tahu Mataram pun akan bisa sebesar Pajang. Tapi bagaimanapun Mataram tetap di bawah Pak.